terima kasih dan selamat datang kepada semua teman-teman yang telah berhadir di kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dea Winanda Tambak. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum, Pak. Nah, jadi Kak jelaskan dulu ya apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini adalah kegiatan dalam kelompok yang dilakukan melalui interaksi sosial antara pemimpin kelompok dan anggota kelompok, yang dimana nanti akan membahas tentang masalah yang dialami oleh anggotanya dan kemudian menemukan alternatif pemecahan masalahnya. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaatnya. Apa itu? Nah, jadi tujuan dan manfaatnya itu adalah untuk melatih kemampuan berbicara kita di depan umum, mengemukakan pendapat, serta mampu menghargai pendapat teman-teman kita nanti, serta penerimaan diri, dan menemukan pemahaman tentang diri kita sendiri. Nah, jadi apakah teman-teman semua udah paham apa itu konseling kelompok? Sudah, Kak. Baik, kalau sudah paham. Nah, di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa tahapan yang kita lalui. Apa saja itu? Nah, yang pertama itu adalah tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahap yang sudah kita lalui. Kemudian ada tahap peralihan. Nah, tahap peralihan itu adalah tahap transisi dari tahap pembentukan ke tahap kegiatan. Selanjutnya adalah tahap kegiatan. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang masalah apa yang dialami dari anggota kelompok ini. Selanjutnya adalah tahap pengakhiran. Nah, tahap pengakhiran itu adalah tahap penutupan dari kegiatan kelompok kita pada pagi hari ini. Teman-teman, saya harap untuk sukarela serta terbuka untuk mengikuti kegiatan kelompok ini, dan saya harap teman-teman aktif dari awal hingga akhir kegiatan kita, serta nanti teman-teman dapat menjaga norma-normaan yang berlaku. Contohnya seperti ketika teman-teman ingin berbicara, menyampaikan pesan atau pendapatnya, teman-teman dapat mengangkat tangannya terlebih dahulu, dan kita harus saling menghargai sesama teman kita di sini ya. Dan yang paling penting saya harapkan teman-teman dapat menjaga rahasia apapun yang kita bahas di dalam kegiatan ini. Teman-teman tidak boleh membawanya keluaran sana. Baik ya teman-teman. Teman-teman di sini udah pada saling kenal belum? Belum, Kak. Belum ya. Kan ada tuh pepatah tak kenal maka tak sayang. Biar kita saling sayang, kita kenalan lah gitu. Nah, jadi kita kenalannya itu pakai games, namanya rangkaian nama. Jadi nanti kita sambil sebut nama, kita sebutkan warna kesukaan kita. Misalnya saya namanya Dea kan, nanti saya sebut warna kesukaan saya hijau. Jadi gini, nama saya Dea, saya suka warna hijau. Terus disambung kakak ini. Kakaknya siapa namanya? Paliha. Warna kesukaannya? Nah, nanti Kak Paliha luan gini, nah nama saya Paliha, saya suka warna pink. Terus disambung sama kakak selanjutnya gitu ya. Nah, baik, kita mulai dari Kak Paliha. Nama saya Paliha, saya suka warna pink. Nama dia Paliha, suka warna pink. Nama saya Nurhanima, saya suka warna merah. Nama dia Paliha suka warna pink, nama dia Nurhanima suka warna merah, nama saya Ami suka warna coklat. Nama dia Paliha suka warna pink, nama dia Nurhanima suka warna merah, nama dia Ami suka warna coklat, nama saya Intan suka warna abu-abu. Baik, semua kita di sini udah saling kenal ya, udah bisa saling sayang gitu. Iya, bisa. Jadi teman-teman, saya mau ulangi kembali bahwa konseling kelompok ini adalah kegiatan dalam kelompok yang dimana membahas masalah dari anggota kelompok yang nantinya akan kita selesaikan secara tuntas pada sesi kegiatan kita pagi hari ini. Sebelumnya saya mau tanya nih, apakah teman-teman sudah bersedia dan siap untuk mengikuti ke tahap berikutnya? Siap, Kak. Apakah sudah nyaman dengan tempat duduknya? Sudah, Kak. Dan sudah nyaman dengan suasana ruangannya? Sudah, Kak. Baik kalau begitu. Nah, konseling kelompok ini kan membahas masalah dari anggota yang akan kita selesaikan secara
tuntas. Jadi nanti saya mau teman-teman mengungkapkan masalahnya masing-masing. Setelah itu, setelah teman-teman mengungkapkan masalahnya masing-masing, nah kita memilih salah satu dari masalah anggota kelompok ini yang sangat urgent dan benar-benar harus kita tuntaskan pada saat ini. Tapi sesuai dengan kesepakatan kita bersama ya teman-teman. Ya Kak. Jadi di sini saya mau memberikan contoh topik yang biasa terjadi atau bermasalah di pribadi individu seseorang. Contohnya itu overthinking. Kan overthinking ini banyak jadi permasalahan di kalangan kita, atau biasanya itu paling banyak terjadi di mahasiswa gitu ya kan. Jadi mereka ini berpikir terlalu berlebihan. Dia belum mencoba sesuatu tapi dia udah berpikir akan gagal, padahal dia belum mencoba sama sekali. Jadi seperti itu contoh masalah yang biasa terjadi di dalam lingkungan kita. Jadi saya meminta kepada teman-teman untuk mengungkapkan masalahnya masing-masing. Kita mulai dari Kak Intan, bisa diceritakan apa masalahnya? Jadi masalah saya itu Kak, saya sering bad mood Kak. Buat saya itu kayak berubah-ubah gitu kan. Jadi saya mau sebenarnya ada tugas nih yang penting nih, tapi karena nggak mood nggak saya kerjakan gitu. Jadi kayak nunggu moodnya datang itu kan lama juga. Kalau udah mood datang pun tiba-tiba bad mood lagi gitu Kak. Sebenarnya saya. Terima kasih ya. Selanjutnya pada Kak Ami, boleh cerita sedikit? Permasalahan saya akhir-akhir ini Kak, saya kurang bisa mengontrol emosi gitu. Kayak apa-apa mungkin saya sering tersul emosi, kayak yang marah, juga kadang kesel, sedih gitu lah. Kayak tingkat emosi itu kayak naik turun gitu. Baik, terima kasih pada Ami. Selanjutnya pada Kak Nur Halimah, bisa menceritakan sedikit? Jadi masalah yang sedang saya alami beberapa hari ini kan itu saya sering overthinking gitu sih Kak. Kayak setiap malam gitu sebelum tidur tuh pasti kayak ada aja yang dipikirin gitu, kayak nanti gimana ya ke depannya, kayak nanti gimana ya, nanti kalau nggak bisa gimana ya, kayak ketakutan berlebih gitu Kak. Karena padahal itu juga belum terjadi kan, dan itu sering sih terjadi ke hampir setiap hari, dan itu sangat mengganggu sih Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Faliha, boleh cerita sedikit? Saya lagi ngalamin sudah belajar kayak belajar susah fokus gitu, kayaknya oke kalau kerjanya itu kayak bisa nangkep lagi. Seperti itu ya. Terima kasih ya Kak Faliha. Baik teman-teman, kita kan sudah mendengarkan masalah masing-masing dari peserta ya. Jadi ini mau kita sepakati dulu. Kita mau bahas masalah siapa terlebih dahulu? Teman-teman mau bahas masalah siapa dulu? Halimah deh. Masalah Kak Nur Halimah ya. Kepada Kak Nur Halimah boleh ceritakan lebih panjang lagi gimana yang sedang Kak Halimah rasain saat ini gitu. Jadi kan Kak, belakangan itu saya sering overthinking gitu kan setiap malam. Kayak mikirin semuanya lah, mikirin tugas kuliah, mikirin keluarga juga, mikirin pertemanan juga, semua lah pokoknya dipikirin jadi satu bahkan sampai kayak jam tidur ya pasti terganggu sih gitu kan. Kepikiran semua dipikirin sampai kadang nangis, padahal kan itu sebenarnya hal yang belum tentu terjadi gitu kan, kayak tapi nggak tahu kenapa memang kayak sering aja gitu, kayak tiba-tiba kepikiran. Jatuhnya itu kan overthinking ya kan, karena itu kan terlalu berlebihan gitu kan, padahal itu hal-hal yang belum tentu terjadi gitu. Dan itu sangat mengganggu sih untuk aktivitas keesokan harinya gitu. Kadang bisa kebawa moodnya juga gitu, jadi kayak moodnya jadi berantakan gara-gara tadi malamnya jam tidurku nggak pas dan kebanyakan overthinking ya. Kak Nur Halimah, sebenarnya nggak apa-apa kita berpikiran gimana nanti kita ke depannya, tapi jangan sampai berlebihan seperti itu ya, karena kan ada dampaknya ya dari kita berpikir seperti itu.
Akibatnya kita jadi terganggu kegiatannya, sulit tidur, konsentrasi pun tidak bisa. Jadi seperti itu, tidak boleh terlalu berlebihan gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini saya meminta pendapat lah dari teman-teman tentang masalah Kak Nur Halimah dan bagaimana solusi yang dapat kita berikan pada Kak Nur Halimah. Dimulai dari Kak Paliha. Kalau overthinking ini yang menurut saya pasti kayak semua orang tuh pernah ngalamin gitu ya, pas ngalamin sesuatu tuh kayak sampai yang bener-bener kita gitu, padahal ya udah biasa aja gitu. Dan yang bikin itu belum tentu terjadi gitu kan. Jadi ya mungkin kita bisa lebih mengontrol emosi kita gitu ya, pikiran kita harus relax gitu, nggak perlu memikirkan hal-hal yang harusnya tuh nggak jadi pikiran kita gitu. Baik, terima kasih ya kepada Kak Paliha. Selanjutnya pada Kak Ami, saya persilakan. Baik, mungkin pendapat saya mengenai permasalahan Nur Halimah bilang tadi mengenai overthinking ya. Dan sebenarnya kita boleh aja kayak kadang-kala saya juga kadang mengalami kan overthinking, tapi ya cukup sesaat itu saja, jangan berlebihan, karena yang berlebihan tuh gak bagus sampai apalagi sampai berdampak dengan kehidupan efektif sehari-hari ya, terganggu kan, sampai itu sulit tidur apa segala macam. Besoknya pasti kita paginya kan punya kegiatan nih, besoknya tak kuliah, ada tugas apa gitu kan, jadi akan mengganggu. Jadi mungkin permasalahan kalau misalnya berhubungan tentang perkuliahan apa segala macam sama teman, mungkin bisa diobrol baik-baik, sama komunikasi sama teman gimana. Udah jangan terlalu dipikirin kali sih hal-hal kayak gitu kan, jadi mengganggu. Jadi karena kepikiran itu jadinya sakit, kena juga secara fisik, kena juga di mental gitu kan, berdampak gitu. Kemudian juga apa ya, pokoknya kan gak sehat lah gitu kan, terlalu overthinking kan, yang berpikir secara berlebihan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Kak Ami. Selanjutnya kepada Kak Intan, saya persilakan. Bagi saya overthinking itu kayak udah hal lumrah lah, apalagi untuk wanita kakak, kayak apa-apa tuh dipikirin, yang enggak sebenarnya itu nggak terjadi tapi dipikirin terus kan. Jadi itu nggak bagus. Kita tuh jangan, kalau ada pun yang kita pikirkan, jangan kayak berlalu udah sampai di situ aja gitu kan. Terus menurut saya solusi yang paling penting itu kita tuh harus belajar membatasi waktu untuk berpikir dan cepat-cepat gitu mengambil tindakan agar kekhawatiran pikiran yang kita pikirkan itu tidak terjadi, karena itu kan memang juga belum tentu terjadi. Tapi kita pikirkan, misalnya kayak cepat-cepat aja belajar memanage waktu gitu aku. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan solusinya untuk Kak Nur Halimah. Jadi Kak Nur Halimah, solusi yang diberikan teman-teman tadi itu seperti kita jangan terlalu berlebihan lah berpikir tentang sesuatu yang belum terjadi itu, dan kalau bisa kita harus cepet-cepet buang pikiran yang nggak bagus itu, seperti kata Kak Ami. Jadi seperti itu ya Kak Nur Halimah. Oke. Kelihatannya suasana kita ini agak jenuh gitu ya, supaya lebih cair. Gimana kalau kita main games? Oke. Jadi bolehlah berdiri dulu teman-teman. Atau posisi dulu, oke? Jadi permainannya itu seperti ini. Nanti kalau saya bilang tepuk pagi, tepuk 1. Tepuk siang 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Kalau tepuk malam nggak ada suara. Gini ya, kayak ditahan gini. Bisa ya, teman-teman. Nanti saya nggak berurutan ini bilangnya, saya acak. Oke, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Tidak konsentrasi. Oke, sekali lagi ya, kita uji konsentrasinya. Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore,
Suasana kita agak cair lagi ya kan. Jadi di sini saya mau menegaskan kembali bahwa apapun yang telah kita bahas tadi, teman-teman nggak boleh membawanya keluar dari kegiatan ini. Cukup teman-teman saja yang menyimpan rahasia yang telah kita bicarakan ini atau masalah yang telah kita bicarakan pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Jadi saya mau ini teman-teman mengungkapkan kesannya. Jadi kepada teman-teman yang mau menyampaikan kesannya, saya persilahkan. Baik, kepada Kak Nur Halimah, bolehlah sampaikan kesannya pada kegiatan kita hari ini. Jadi kesan saya terhadap kegiatan kita hari ini itu sangat membantu ya Kak. Terlebih lagi kan untuk saya yang masalahnya lagi dibahas gitu kan. Jadi karena dapat saran dari teman-teman dan dapat saran dari kakak pemimpin juga, saya jadi lebih kayak lega gitu karena udah bercerita juga, dan mungkin saran dari teman-teman nanti bakal segera saya buat lah gitu. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Baik, nggak ada lagi. Jadi teman-teman, di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada namanya BMB3. Apa itu BMB3? Nah, BMB3 ini adalah berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi nanti di sini saya meminta kepada teman-teman untuk mengungkapkan BMB3 dari kegiatan kita pada hari ini. Dimulai dari Kak Paliha. Nggak pernah kayak dilakuin kayak sering-sering dilakuin terus sampai kesedihan gitu. Saya rasa juga overthinking itu nggak ada untungnya gitu, karena buat kita makin malah jadi moodnya berantakan gitu. Terus saya kalau untuk saya dia lebih bisa mengatur perasaan saya dan pikiran gitu kan, supaya nggak overthinking. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Nur Halimah, bisa sampaikan BMB3-nya. Jadi menurut saya overthinking ini memang sebenarnya nggak baik gitu kan. Cuman ya itulah namanya juga kita manusia kan Kak. Pasti ada pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran yang banyak yang mungkin bisa berlebih, itu jadinya overthinking. Dan saya rasa juga memang overthinking ini sangat mengganggu diri, dan karena itu kan bisa bikin saya bad mood gitu kan. Dan kayak soal harinya itu pasti kayak saya jadi lebih bad mood gitu kan untuk kuliah, jadi itu mungkin mengganggu orang lain juga gitu karena dari overthinking saya itu. Dan terus juga sesegera mungkin saya akan kurang-kurangin lah overthinking saya itu gitu kan. Kadang itu aja kan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kami, saya silahkan. Kak, mungkin saya berpikir bahwasanya overthinking itu hal yang gak perlu ya, juga seperti Kak Paliha bilang. Sebenarnya itu kan hal pikir negatif ya, daripada positifnya ke kita. Kemudian saya merasa juga dampak dari overthinking itu dapat merubah mood, suasana hati saya, terus juga kehidupan efektif sehari-hari kan. Jadi berantakan awalnya bagus, jadi gara-gara overthinking jadi semuanya berantakan. Kemudian saya bertindak, mungkin saya harus lebih bisa mengontrol emosi gitu, perasaan, karena dari emosi dan perasaan itu supaya nggak jadi bad mood dan overthinking. Mungkin sikap saya harus bisa terkadang kita harus bisa bersikap cuek gitu, karena kita nggak perlu terlalu menyaring atau memasukkan ke hati omongan teman-teman atau orang lain. Jadi sebenarnya itu kayak hal nggak penting. Mungkin yang mencontoh sekarangnya mungkin kita mungkin dari cerita sekali kita overthinking, dia kok bisa ngomong kayak gitu ya, dia kok bisa kayak gini ya gitu. Jadi menurut saya udahlah buang jauh-jauh aja, kayak cuek aja gitu, nggak usah dipikiri gitu omongan negatif kayak gitu kan. Iya. Mungkin saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri untuk bisa bersikap lebih cuek gitu, mungkin lebih gak usah terlalu berpikiran yang terlalu overthinking lah gitu. Baik, saya sampaikan. Baik, terima kasih pada Kak Ami. Baik, selanjutnya pada Kak Intan, bisa sampaikan BMB3-nya. Dari saya
saya berpikir kalau overthinking itu kan nggak bagus ya, karena kan kita mikirin sebenarnya itu bekerja tapi kita pikiran kita. Saya merasa kalau kita overthinking itu kita kayak malah gak bagus, kita kayak jadi sering cemas sendiri, terus juga sering takut salah sendiri dan ragu untuk mengambil keputusan karena kita mikir kalau aku ambil ini salah nggak ya nanti gitu kan. Terus di zaman saya mungkin saya akan mengurangi overthinking saya ini, kayak kalau ada yang nggak penting langsung saya alihkan ke kegiatan lain. Terus sifat saya mungkin saya bersikap tenang, terus juga kayak relax gitu, jangan pokoknya lebih menghindari sendiri, karena kalau kita sendiri itu disitulah kita lebih sering overthinking daripada lagi bersama teman-teman. Terus kalau tanggung jawab mungkin saya akan bertanggung jawab atas pikiran dan keputusan saya, atas pikiran dan keputusan saya sendiri. Dan tentang yang saya bilang tadi, saya lebih memilih untuk tenang, relax, sekian dari saya. Baik, terima kasih ya pada Kak Intan. Baik teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya bagaimana, apa saran yang dapat teman-teman sampaikan untuk kegiatan kita selanjutnya? Siapa yang mau memberikan sarannya? Silakan Kak Kaliha. Mungkin kita bisa jadi suasana gitu ya, kita bisa ngebahas masalah teman-teman yang lain. Terima kasih. Apakah ada saran dari teman-teman yang lain? Ada, baiklah. Selanjutnya kita di sini untuk memberikan pesan lah ya dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi saya minta kepada teman-teman semua untuk memberikan pesannya tentang kegiatan kita pagi hari ini. Dimulai dari Kak Intan. Pesan dari saya untuk saya sendiri dan teman-teman, untuk janganlah sering-sering overthinking gitu kan. Kalau misalnya hal-hal yang penting gak usah dipikirin kali, karena itu juga untuk terjadi. Terima kasih ya. Selanjutnya Kak Ami, silakan. Baik, pesan yang dapat saya sampaikan ya mungkin untuk saya teman-teman juga mengenai overthinking, mungkin kalau bisa kita hindari hal-hal seperti itu karena berdampak lebih negatif daripada positifnya. Mungkin karena kita kan biasanya kan overthinking itu karena kita sendiri dan tiba-tiba kayak terlintas aja tuh pikiran, jadi overthinking mungkin lebih cari kegiatan lain yang lebih produktif supaya tidak terpikirkan hal-hal seperti itu, teringat-ingat atau apa gitu. Itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih ya Kak Ami. Selanjutnya Pak Ibu Halima, saya silakan. Jadi saya berpesan untuk teman-teman juga untuk ya semoga apa yang sudah teman-teman tadi sampaikan itu dapat dilaksanakan ya, seperti tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting, yang belum terjadi gitu. Jangan sampai seperti saya. Mungkin kita aja dari saya. Baik, terima kasih pada Kak Nurhalima. Selanjutnya Kak Kalia, saya persilakan. Kalau dari saya sih pesan sendiri untuk teman-teman semua ya, ikutan rela overthinkingnya gitu kan, dengan kita bisa melakukan hal-hal yang positif itu sebetulnya kan, biar nggak kepikiran gitu kan. Kan biasa kita overthinking itu muncul kalau kita lagi diam, lagi sendiri gitu. Terima kasih ya Pak Kalia. Nah teman-teman, terima kasih ya yang sudah sangat aktif dalam mengikuti kegiatan kita dari awal hingga akhir kegiatan. Jadi teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan ini, kabarnya kita berdoa lagi. Untuk itu kita berdoa sesuai kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.